Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Agama juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa sumber istilah, agama diartikan sebagai sesuatu yang tidak kacau atau disebut teratur. Dalam pengertiannya, agama mencerminkan adanya kekuatan dan keyakinan yang membimbing seseorang untuk membentuk dirinya serta mengarahkan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Sikap beragama merupakan pandangan dan perilaku yang berkaitan dengan ajaran yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang. Sikap ini terbentuk melalui warisan dari generasi sebelumnya dan telah menjadi bagian dari karakter individu. Sehingga sifatnya itu turun-temurun dan salah satu bagian dari karakter individu. Yang berikutnya adalah dasar-dasar agama yang harus ditanamkan sejak dini. Dasar agama adalah nilai, ajaran, dan prinsip dasar-dasar yang perlu ditanamkan. Yang pertama ada akidah, yang kedua ibadah, dan juga yang terakhir adalah akhlak. Akidah sendiri adalah keyakinan dan keimanan yang mendalam kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi dan rasul, hari akhir, serta takdir. Tujuannya sendiri adalah untuk menguatkan keyakinan anak bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan menjauhkan dari syirik, serta membantu anak memahami hakikat keberadaannya sebagai makhluk Allah. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah sendiri adalah tindakan pengalaman ajaran Islam, baik melalui ibadah ritual maupun tindakan positif lainnya yang dilakukan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tujuannya sendiri adalah untuk bentuk apresiasi keyakinan dari akidah dan merupakan cara untuk membentuk karakter dan tingkah laku yang baik. Yang berikutnya ada akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama Islam yang mencakup perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Hubungannya dengan akidah dan ibadah adalah akhlak yang baik adalah buah dari akidah yang benar dan ibadah yang berkualitas. Seseorang tidak akan memiliki akhlak yang mulia jika akidahnya salah atau ibadahnya tidak baik. Selanjutnya, tahapan-tahapan perkembangan agama anak usia dini. Yang pertama ada masa bayi, yaitu umur 0-2 tahun, yang dimana hanya bisa mendengar, merasakan, serta dapat mengucapkan beberapa kata. Nah, biasanya konsep ini hanya dirasakan melalui kasih sayang, doa dari orang tua, lantunan ayat Al-Quran jika diperdengarkan kepada anak secara terus-menerus, dan anak hanya bisa merasakan emosionalnya. Kedua ada masa usia dini awal atau umur 2-4 tahun, yang dimana perkembangan ini mulai meniru perilaku keagamaan orang tua, misalnya meniru gerakan sholat, mengucapkan doa, atau mengikuti tradisi ibadah di lingkungan sekitarnya. Ketiga ada masa usia dini tengah atau usia 4-6 tahun. Nah, biasanya anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu tentang Tuhan dan hal-hal gaib. Nah, kita sebagai orang tua maupun guru bisa mulai membiasakan anak dengan cerita-cerita Nabi, berperilaku terpuji, doa-doa pendek, maupun membiasakan diri untuk beribadah. Nah, pembiasaan ini jika dilakukan secara rutin dan berulang akan jauh lebih efektif dalam menanamkan dasar-dasar agama kepada anak usia dini. Keempat ada masa usia dini akhir atau usia 6-8 tahun, akan memahami nilai moral sederhana dari ajaran agama seperti kejujuran, berbagi, sopan santun, dan berbantu teman. Nah, hal ini anak bisa mulai diajak untuk melaksanakan ibadah dengan kesadaran awal, misalnya sholat bersama keluarga, berdoa sebelum makan, dan ikut puasa setengah hari. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap beragama. Yang pertama, orang tua memberikan pola asuh yang tepat dapat membentuk karakter, emosi, dan moral anak. Pemberian pola asuh yang tepat, penuh kasih sayang, konsisten, dan memberikan batasan yang jelas dapat membantu anak belajar membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Lalu, anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang positif itu dapat lebih mudah mengontrol emosinya, berperilaku sopan, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Yang kedua, ada guru membimbing dengan metode bercerita, keteladanan, pembiasaan, dan bermain peran. Guru di sini juga memiliki peran penting sebagai pembimbing anak di sekolah. Guru dapat menanamkan nilai moral melalui berbagai macam metode, misalnya dengan bercerita tentang tokoh teladan, memberikan contoh nyata lewat sikap sehari-hari, serta membiasakan anak untuk berperilaku baik. Nah, metode bermain peran itu juga sangat efektif karena anak dapat langsung mempraktekkan sikap jujur, tanggung jawab, atau kerjasama dalam suasana bermain yang menyenangkan.
Yang terakhir ada sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan nilai dan agama moral anak sejak dini. Nah, selain dari kedua faktor tadi, sekolah dan masyarakat itu juga berperan sebagai lingkungan pendukung. Karena lingkungan yang kondusif itu akan membantu anak tumbuh dengan nilai agama dan moral yang kuat sejak dini. Misalnya dengan adanya budaya saling menghormati, kegiatan keagamaan, maupun program pembiasaan positif di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dan sifat beragama. Agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nah, maka dari itu, bentuk-bentuk agama tergolong menjadi beberapa. Yang pertama ada ritualistik. Bentuk ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan upacara keagamaan seperti sholat, puasa, atau perayaan hari besar. Lalu ideologis atau doktrinal, yang menyangkut keyakinan dasar atau ajaran pokok agama yang menjadi landasan iman seperti keesaan Tuhan, kitab suci, dan ajaran moral. Lalu ada pengalaman religius. Dalam bentuk ini bersifat subjektif berupa pengalaman spiritual yang memberi rasa kedekatan dengan Tuhan, ketenangan batin, dan makna hidup. Lalu ada etis atau konsekuensial yang terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari sesuai norma agama, misalnya seperti berperilaku adil, jujur, disiplin, dan menolong sesama. Yang terakhir ada sosial, yang beragama juga terwujud dalam kehidupan bersama, seperti membayar zakat, gotong royong, dan kegiatan keagamaan yang memperkuat solidaritas masyarakat. Nah, lalu ada sifat-sifat beragama. Yang pertama ada sifat universal, yaitu bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk beragama. Lalu ada sifat transendental, karena agama selalu menghubungkan manusia dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Lalu ada sifat normatif, yaitu sebab agama berisi aturan, nilai, dan pedoman hidup yang harus dipatuhi. Lalu ada sifat individual dan komunal, yang artinya agama dapat dijadikan secara pribadi melalui doa dan ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial melalui kegiatan bersama. Lalu ada sifat dinamis, karena praktik keagamaan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensinya. Yang terakhir ada sifat fungsional, sebab agama berperan sebagai penuntun moral, sumber nilai, dan penenang batin. Nah, dengan demikian sifat beragama menunjukkan bahwa setiap agama tidak hanya hadir sebagai sistem keyakinan, tetapi juga memiliki daya hidup yang mempengaruhi individu sekaligus masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya ada metode pengembangan agama sejak dini. Yang pertama ada metode bercerita. Dengan metode bercerita ini sangat efektif dalam mendukung perkembangan agama sejak usia dini, karena dengan bercerita dapat lebih mudah dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua ada metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan bernyanyi anak merasa senang dan gembira. Yang ketiga ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan sangat penting karena biasanya anak usia dini masih dalam fase meniru dan imitasi, yang memudahkan agar anak meniru dengan nilai-nilai agama. Yang keempat ada metode bermain. Metode bermain sendiri merupakan metode yang tidak hanya membuat anak senang, tetapi juga sebagai metode dalam menyalurkan pembelajaran serta menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Yang kelima ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang mengajak anak membicarakan atau mendiskusikan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Yang keenam yaitu yang terakhir adalah metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode dengan mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan secara langsung di lingkungan sekitar.